Saudara-saudaraku, video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengelola atau mengatur waktu Anda dalam berbisnis. Saudara, hidup sebagai manusia berbeda dengan hidup binatang. Binatang diatur oleh manusia, yang gemuk pun diatur oleh manusia. Binatang yang kurus juga diatur oleh manusia. Tetapi manusia diatur oleh waktu. Saya ulangi, manusia diatur oleh waktu yang diberikan oleh Sang Khalik atau Sang Pencipta. Sehingga ada yang miskin sekali, tetapi ada yang sangat-sangat kaya. Mengapa ini terjadi? Saudara, miskin bukan turunan. Artinya, kalau kakeknya atau bapaknya miskin, pasti keturunan atau anak-anaknya miskin. Tidak. Jawabannya adalah selama 70 tahun waktu hidupmu yang diberikan oleh Sang Pencipta, manusia tidak memanfaatkannya dengan baik. Saudara, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada periodenya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Persoalannya, saudara mau hidup di yang mana? Mau tanam atau mau cabut atau yang bagaimana? Ini fakta dan kodrat. Kodrat itu artinya sesuatu yang tidak dapat dirubah. Saya ulang, kodrat itu artinya sesuatu yang tidak dapat dirubah. Apa yang engkau tanam, itu pun yang akan saudara cabut. Contoh, saudara tanam cabai, maka buah cabai yang saudara akan cabut, petik. Saudara tanam kemalasan, maka miskin yang saudara akan dapat atau cabut. Saudara tanam bisnis, maka untung dan rugi yang akan saudara peroleh. Kita masuk kepada inti persoalannya, yaitu bagaimana caranya mengatur waktu yang saudara dapati dari Sang Khalik itu dalam berbisnis atau berusaha, baik itu dalam bentuk makro maupun bentuk mikro atau kecil-kecilan. Di dalam dunia bisnis atau buka usaha, baik mikro atau makro, sangat penting sekali untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Alasannya kenapa? Semua hal yang saudara atur bisa distruktur atau terstruktur atau berjalan sesuai dengan rencana atau dengan cara yang saudara sudah atur sedemikian rupa. Untuk apa kita harus mengatur waktu dengan baik? Maka itu akan mendatangkan satu jadwal, satu garis seperti jalan raya. Anda mau jalan ikut yang mana? Tiba-tiba ada jembatan, tiba-tiba ada jalan rusak dan lain-lain sebagainya. Makanya itu harus dijadwalkan dengan baik. Dalam mengatur waktu untuk berbisnis atau usaha, ada beberapa langkah yang perlu dikerjakan secara efektif. Pertama, mohon perhatian. Pertama, buatkan daftar waktu atau urutan kegiatan sesuai waktu. Yang keduanya adalah selesaikan pekerjaan itu sesuai prioritas. Apa yang saudara tulis itu yang dikerjakan. Dan setelah itu tuliskan apa yang Anda sudah kerjakan. Mungkin ini agak sedikit filosofis. Nanti lain kali saya akan bahas ini, tapi saudara harus ikuti langkah-langkah ini. Yang ketiga adalah tetapkan batas waktu untuk menjelaskan setiap tugas yang Anda akan lakukan. Dan yang paling penting bagi manusia, semua manusia yang ada di kolong langit ini, yaitu ambil jeda waktu untuk istirahat.
waktu istirahat Anda ini yang Anda harus gunakan untuk jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, tapi limit waktunya harus jelas. Mungkin pada hari Sabtu atau hari Minggu atau lain-lain, itu sesuai dengan jadwal yang Anda sudah tetapkan. Yang berikut yang penting, hindari tugas yang berlebih-lebihan. Jadi dalam berbisnis itu pembagian tugas sangatlah penting. Ingat, sangatlah penting. Dan batasi waktu yang saudara akan diganggu oleh teman, diganggu oleh tetangga, diganggu oleh pesaing bisnis, sesama pesaing bisnis, pesaing pengusaha. Itu harus kita batasi. Berarti kita kontak dengan orang itu pada saat-saat tertentu saja. Tidak semua waktu kita gunakan untuk duduk ngobrol yang tidak ada guna-gananya. Kita harus batasi itu. Dan gunakan peralatan sebagai manajemen waktu, misalnya jam dinding ke apa ke, pokoknya saudara ada sesuatu yang mengatur Anda atau memberitahu Anda tentang waktu, di mana saudara harus buat apa, harus kemana, harus buat ini dan itu penting. Mungkin seperti saya itu ada jam di handphone saya tinggal buka handphone, saya sudah tahu sudah jam sekian, saatnya saya harus kerja yang ini atau yang itu. Video saya tidak panjang-panjang. Kalau like tolong subscribe, kalau tidak like jangan nonton dan skip saja. Tetapi kalau like tolong subscribe. Banyak subscriber saya yang hilang karena tidak suka menontonnya, sehingga video saya tidak panjang-panjang. Terima kasih kepada yang nonton sampai dengan full.